Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam pengasihan Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas di akhir pekan ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita untuk dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan kita juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam tadi. Dan hari ini pun kami yakin Engkau akan tetap menyertai kami. Berkati kami dalam segala aktivitas panjang hari ini. Mampukanlah kami melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah kami terus belajar di dalam firman-Mu, sehingga hari-hari hidup kami menjadi lebih baik, dan kami dapat melakukan segala pekerjaan kami lebih baik lagi. Tuhan, kasihanilah kami, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 25 Mei 2024 tertulis dalam kitab Ulangan 5 ayat 32. Di dalam bahasa Batak 5 Musa 5 ayat 20 sia. Ada perbedaan ayat antara bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Atong rikotihamu mamangulahon songon natinonahon ni Jahoba debatamunai tuhamu. Unang hamu manibil tusyamun manang tuhabirang. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tidak semua bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir di dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun dapat ikut sampai ke tanah Kanaan. Ada di antara mereka yang mati di perjalanan. Ada juga yang lahir di perjalanan. Sehingga orang-orang yang berangkat dari tanah Mesir tidak semuanya sampai di tanah Kanaan. Dan ada juga yang tidak ikut berangkat dari Mesir pun akan memasuki tanah Kanaan. Saudara, renungan kita pada hari ini adalah nasihat Allah melalui Musa untuk mengingatkan bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Agar ketika mereka memasuki tanah Kanaan nanti, mereka tidak berubah. Mereka tetap setia dan percaya kepada Allah. Karena apa? Karena memang bangsa Israel ini adalah bangsa yang selalu berubah-ubah. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang sering sekali berubah-ubah. Sebentar setia, sebentar percaya, lalu di waktu kemudian mereka tidak setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa memanggil seluruh orang Israel untuk berkumpul dan memberitahukan kepada mereka agar mereka hidup di dalam ketetapan dan peraturan Allah selama di dalam perjalanan dan setibanya mereka di Kanaan. Nasihat ini telah disampaikan secara turun-temurun kepada nenek moyang mereka. Sekalipun seperti yang saya katakan tadi, ada di antara mereka yang tidak sampai pada waktu bangsa Israel ini akan memasuki tanah Kanaan. Berulang-ulang Allah mengingatkan bangsa ini untuk tetap setia. Dan pada saat ini juga renungan kita pada hari ini mengingatkan agar bangsa Israel tetap setia di dalam kehidupannya sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam pergumulan yang berat,
kita dapat untuk tetap setia, tetap taat, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu perintah Allah sangat jelas dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perjuangkan, haruslah di dalam Tuhan. Baik susah maupun senang, sehat ataupun sakit, hendaklah kita tetap setia kepada Tuhan. Janganlah kita setia ketika kita sedang di dalam kesusahan, ketika kita di dalam pergumulan berat. Betapa teguhnya hati kita berdoa dan percaya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita sudah mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, tetaplah rendah hati dan terus mensyukuri hidup ini hanya kepada Tuhan. Biarlah apa yang kita dapatkan saat ini boleh mendatangkan kebaikan, dan biarlah apa yang belum kita dapatkan membuat kita semakin teguh dan percaya berharap kepada Tuhan. Hendaklah kamu tetap setia, tetap taat, jangan mudah diombang-ambingkan, apalagi ketika sedang dalam pergumulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadikanlah pergumulan itu sebagai penguat iman, peneguh hati kepercayaan, untuk kita kuat bertahan dan tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengalami kebahagiaan, mendapatkan segala sesuatu, tetaplah memakai itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, tetaplah setia, jangan pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi fokus dan terarahlah hanya kepada Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan dan sumber keselamatan. Lakukanlah dengan maksimal apa yang menjadi tanggung jawabmu, kemanapun engkau berada. Biarlah semuanya dapat dikerjakan dengan baik, seperti yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pesan firman Tuhan hari ini kepada kita, hendaklah kita tetap setia. Hendaklah kita fokus dan terarah hanya kepada Tuhan saja. Biarlah puji-pujian dan kemuliaan kita berikan untuk Tuhan. Dan tetaplah percaya saudara, di dalam ketaatan dan kesetiaan kita, itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia jika kita lakukan dan kita berikan di dalam kerendahan hati. Kiranya semua kita dimampukan untuk tetap setia di dalam kehidupan. Sekalipun pergumulan kita berat, biarlah di dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita boleh saling menguatkan dan juga mendoakan. Kiranya Tuhan selalu menolong kita untuk tetap kuat bertahan, tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dunia, oleh pembaharuan-pembaharuan zaman. Tapi biarlah kita fokus terarah hanya kepada Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya baik dan indah pada waktunya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang setiap hari mengingatkan kami untuk hidup lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, biarlah apa yang kami rencanakan di dalam kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai. Dan setiap rencana yang baik, pekerjaan baik, boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap setia, Engkau tetap Allah yang baik, yang memelihara, yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Berkati dan kuatkanlah saudara-saudara kami yang berjuang. Tunjukkanlah jalan keluar bagi mereka untuk dapat menikmati setiap berkat-Mu lebih baik lagi. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, Engkaulah yang memulihkan dan menyembuhkan, memberkati segala sesuatu yang mereka pakai untuk kembali sehat. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.